Assalamualaikum Sobat Almira. Kevin Jesse Lee adalah seorang seniman bela diri campuran profesional Amerika yang berkompetisi di divisi ringan dari Eagle Fighting Championship. Selalu ada jalan setiap orang untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya Kevin Lee. Lee sendiri juga pernah berkarier di UFC dari 2014 sebelum hijrah ke EFC pada 15 Desember 2021. Rekornya di dunia tarung adalah 19-7. Mayoritas kemenangan yang ia torehkan berasal dari kuncian dan angka yang sama-sama 8. Adapun 7 kekalahan yang ia derita berasal dari 1 KO, 3 kuncian, dan 3 angka. Dia memutuskan untuk memeluk agama Islam karena menurut Kevin, Islam adalah penuh dengan rasa persaudaraan atau yang dikenal sebagai ukhuwah Islamiyah. And it's for a number of reasons, right? I've accepted Islam. Right, I've converted over to Islam and really accepted my place in life as a Muslim, and just there and alone kind of brought me into the brotherhood of speaking with more Muslims and me forming like more of a bond with these people. And Ali is somebody I've known for years and years. We trained together. We've got deep respect for each other. And he's got a lot of relationships in MMA, so it made sense, and the partnership just worked out. And I got Markel's blessing to move over, and me and Markel will still speak. And there's not really any bad blood in it, but I'm looking toward the future. You know, I got a son now. I got to make things happen, and I feel like I can fight more frequently, and I can really ramp up my career by moving on. Seorang petarung yang berbadan kekar dan tinggi ini. Setelah khalayak umum tahu bahwa dia memeluk agama Islam, dia mendapatkan banyak support dari banyak orang. Kevin mengatakan hal ini sangat luar biasa karena rasa persaudaraan tercipta dengan sangat erat. Dalam sebuah postingan Instagram salah satu atlet profesional MMA yang berasal dari Rusia, yakni Umar Kunakbiev, dia menuliskan, "Masya Allah, kaget lihat Kevin Lee ternyata sudah 3 bulan dia masuk Islam. Allahu Akbar." Kevin Lee bertemu dengan Umar Kunakbiev di masjid saat sholat Jumat. Dalam postingan Said Saparov juga memperlihatkan mereka berfoto usai melaksanakan sholat Jumat. Di dalam postingan tersebut dia menuliskan, "Jumat bersama saudara-saudaraku." Kevin Lee merasakan kekuatan persaudaraan Islam yang sungguh luas. Semakin banyak bertemu dengan Muslim, saya diterima dan semakin banyak memiliki saudara. Hidayah yang didapatnya berupa optimisme dan keyakinan terhadap Islam diyakini sebagai rencana Allah yang luar biasa, suatu kemudahan jalan hidup. Melalui dan mengikuti rencana Allah, dia merasakan kebahagiaan lahir dan batin. Hal yang paling memotivasinya untuk berislam adalah persaudaraan atau ukhuwah. Persaudaraan dalam Islam bukan semata-mata terkait dengan keturunan dan darah silsilah. Lebih dari itu, persaudaraan dibangun berdasarkan ukhuwah Islamiyah, kebangsaan atau ukhuwah wataniyah, dan kemanusiaan atau ukhuwah basyariyah. Islam memandang bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk hidup, mendapatkan keadilan, pendidikan, dan tumbuh menjadi insan yang mulia. Ukhuwah Islamiyah adalah suatu ikatan akidah yang dapat menyatukan hati semua umat Islam. Bahasa dan bangsa mereka berbeda, sehingga setiap individu umat Islam senantiasa terikat antara satu sama lainnya, membentuk suatu bangunan umat yang kokoh. Tingkatan tertinggi dari sebuah persahabatan adalah yang dilakukan karena Allah. Melalui ukhuwah Islamiyah akan tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Ukhuwah Islamiyah adalah akidah yang harus dimiliki semua umat Islam. Dalam sejarah Islam pun, hijrahnya Rasulullah dan para sahabatnya ke kota Madinah membawa perubahan besar, menghentakkan perhatian dunia, menggoncang altar sejarah umat manusia. Perubahan drastis terjadi karena arus perubahan itu pada utamanya terletak dalam semangat saling tolong-menolong, meniupkan angin persatuan.
keadilan, membungkam suara perpecahan, fanatisme etnis, suku, dan ras. Semuanya bersatu di bawah bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tatkala Nabi tiba di kota Madinah, setidaknya beliau meletakkan 5 asas kemasyarakatan untuk menopang kekuatan umat Islam dengan sokongan kaum muhajirin dan ansor. Kelima asas yang dibangun oleh beliau salah satunya adalah al-ikhwa atau persaudaraan. Rasulullah menegakkan masyarakat Islam atas dasar persaudaraan yang kokoh dan kuat, karenanya kaum muslimin itu bersaudara. Dalam Islam, persaudaraan tidak mengenal batas-batas teritorial, geografis, suku, etnis, ras, maupun warna kulit. Persaudaraan dalam Islam senantiasa mengikat dan mempersatukan tujuan serta memperkuat barisan. Mengajak kepada kerjasama, gotong royong, bahu-membahu atas dasar kebaikan dan kasih sayang. Semoga kita semua sebagai muslim bisa menjaga persaudaraan antar sesama umat Islam maupun antar sesama manusia. Persaudaraan akan terjalin jika kita memiliki iman yang memandang kita semua itu sama makhluk Allah. Tidaklah kita menjalin persaudaraan melainkan hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sebagai agama yang kita pegang tentunya dengan hal ini memberikan contoh kepada yang lainnya bahwa persaudaraan dalam Islam itu sangat dipegang erat. Selain dari kita makhluk sosial, hal ini karena diperintahkan dalam ajaran agama Islam. Semoga kita semua sebagai muslim bisa menjaga persaudaraan antar sesama umat Islam maupun antar sesama manusia. Persaudaraan akan terjalin jika kita memiliki iman yang memandang kita semua itu sama makhluk Allah. Tidaklah kita menjalin persaudaraan melainkan hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sebagai agama yang kita pegang tentunya dengan hal ini memberikan contoh kepada yang lainnya bahwa persaudaraan dalam Islam itu sangat dipegang erat. Selain dari kita makhluk sosial, hal ini karena diperintahkan dalam ajaran agama Islam. Sahabat Almira TV, jangan lupa like dan subscribe channel kami untuk mendapatkan video menarik lainnya dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.